Nita ngerjain direktur nanyanya receh, tapi dimaklumi Mbak ya? Gitu. Iya, kayaknya Kan ini itu sering terjadi gitu, pertanyaan Pak. titipan dari ibunya Kayak kayak ibunya. Kalau misalkan mau kita nyalakan AC, ya kalau memang kita mau menggunakan 1 jam lah gitu, ya sudah sebelumnya supaya biar steady. Dan tadi terutama di suhu cukup di 25 24, ya? 25. Tapi kalau ditinggal pergi terus katakan mau itu ya jangan dinyalakan Nyalain terus, ya. itu harus matikan. Yang tadi ditanya takutnya tiap 5 menit on off Iya. ya itu lebih boros AC-nya juga gitu. rusak. masalahnya keluar masuk ruangan tuh Pak. Pak Bud, terkait keluhan masyarakat yang soal kenaikan tarif kemarin, ya mungkin aja yang bisa saja banyak yang belum apa istilahnya paham betul ini hitung-hitungannya gimana. Mungkin masyarakat bisa kontak kemana Pak? Atau maksudnya bisa diarahkan langsung ke kantor atau ada nomor telepon atau apa gitu ada? Ada saya kira kami punya layanan di call 123 sama 123 ya. Jadi 178, nasional juga kita sama 123 dan insya Allah sebetulnya ini sambil mau iklan bentar lagi Enggak apa-apa Pak, betul. mau meluncing sebetulnya Wih, ada asik. namanya Apa, PLN Mobile ini nasional Oh, nasional. Termasuk Batam kan Pak ya? ya nanti Oke, Batam oke. juga tapi saya belum berani juga nanti kalau sudah jadi baru saya gitu cuma nih woro-woro dulu kalau kata orang Jawa gitu. Launchingnya karena perlu di podcast di Tribun Nah, Podcast ya. itu, Pak, benar. Iya, Sosialisasinya nanti di sini, Pak. Ya kita harapkan dengan apa sekarang kan sudah eranya semua lewat apa ponsel jadi Iya. itu akan bisa lebih memudahkan buat pelanggan-pelanggan kami juga. Iya, menurut saya call center 123 itu harus dimanfaatin. Iya. Kita kadang nggak aware yang kayak gitu-gitu Pak. Iya. Kita kadang teman-teman saya kadang saya pun kalau misalkan nggak betul-betul mencerna itu kadang di sosmed itu tuh kenceng. Ini itu katanya gini. Kalau nggak ini bisa apa mempersepsikannya aneh-aneh gitu loh. Menurut saya ya betul, maksudnya yang call center itu dimanfaatkan lah gitu. Mbak Iya, Dita, Pak, ya. minum dulu nih. Boleh, Iya, Pak. Pak. Iya. Sampai lupa kita, Pak. gitu. Iya, kan Pak. Pak, terkait kalau misalnya apa tadi kalau saya nih Iya. orang rumah. Iya. Tapi kan ini sebenarnya udah telat ya Pak ya. Kalau misalnya kan dia batas akhir kan 25. Nah, kalau Apa nih? misal 25 apa nih? 25 setiap tanggal 25 kan Pak. Oh, iya, pembayaran, iya, betul. iya. Nah, tapi yang ini maksudnya yang ternyata dia baru tahu nih ada cicilan kayak begini. Dia mungkin belum bayar nih saat ini Pak. Nah, apakah dia masih bisa mengajukan saat ini? Bisa. Masih bisa ya, Pak? Masih bisa. Iya. Oke. Aman Masih lah. bisa untuk melakukan cicilan gitu iya. Iya. Ya sebenarnya kalau mau ribet yang bawa ribet kita sendiri ya. Enggak. Ya sebenarnya kita nggak enggak ribet, bikin maksudnya ribet lah. Iya, gitu. saya yakin di berat PLN gitu. Cuma kadang yang bikin ribet kita sendiri maksud saya Pak. Iya itu tadi. Nah kemarin tuh Pak, Iya, gimana, kasus Mbak yang Dita? awal Juni di saat kita lagi kesetrum tagihan itu tiba-tiba blackout Pak. Oh Iya, kan, Pak? Iya. Itu Nah. Pak Budi dari sini ya? Persis sehari sebelumnya. Jadi Disambut oleh langsung Black disambut. Itu tuh Pak. Kenapa tuh Pak? Apakah kedepannya ini Batam akan sering juga blackout atau pemadaman tuh gimana sih sebenarnya Pak? Jadi begini, bahwa kejadian adanya gangguan, kemudian adanya katakan padam di dunia kelistrikan itu sebenarnya suatu keniscayaan. Maksudnya Niscaya. keniscayaan itu sama seperti kita jalan atau kita bernafas gitu kan pasti ada kejadian kemungkinan itu ada maksudnya. Ini kan juga buatan kita manusia gitu loh gitu pasti ada kekurangan. Yang kemarin kejadian blackout itu sebetulnya di-trigger dari adanya sambaran petir dan memang kita sama-sama paham kan daerah Batam ini termasuk yang curah hujan tinggi dan kejadian petirnya itu kan cukup juga tinggi di Batam ini. Iya. Ini bisa kita lihat sebenarnya kita pakai aplikasi itu bisa lihat pergerakan awan dan kejadian petir. Itu kira-kira trigger dan ini gangguan ini kemudian dari petir itu menyambar terutama di transmisi 150 kV kita. Dari gangguan itu memang kemudian menyebabkan beberapa pembangkit kita padam. Oke. Iya, memang jadi kalau kayak listrik di rumah sendiri sih kita agak simpel gitu. Tapi kalau sudah sistem kelistrikannya gede, kalau satu padam tuh kadang terus nyetrum gitu, kayak efek domino. Karena bebannya kan tinggi gitu, kayak timbangan gitu loh. Bebannya tadinya misalkan kita
seluruh Batam katakan ada di 420. Kan oke. pembangkit kita juga yang menopang tuh harus di 400 20. lebih dari 420. Iya. Tapi nggak boleh tinggi-tinggi juga karena nanti frekuensinya tinggi gitu. Oh, iya, iya, Katakanlah di 420 gitu ya. Ini 420 sorry, ini 430. Nah, begitu kejadian terus kemudian ada pembangkit kita misalkan 50 mega jatuh. Nah, ini kan jadi beratnya yang mana nih beratnya? Berat yang beban si pelanggan gitu. Pembangkit kita kan jadi berkurang 50. Nah, karena gini ya ini memang teori kelistrikan lah gitu. Frekuensinya turun kemudian menyebabkan beberapa pembangkit kita juga mengalami padam. Itu kira-kira sebetulnya secara awam lah kami sampaikan memang apapun, tapi kami menyadari bahwa ini adalah beberapa proteksi dari penangkal petir kita juga sebenarnya kita sudah pasang dan ke depan juga karena ini daerahnya cukup tadi intensitas petirnya tinggi akan kita tingkatkan. Tapi ada satu hal poin juga yang sampaikan ke masyarakat. Ya mohon maaf nih kadang penangkal petir kita pentanahan ya yang ke bumi itu kadang juga ada juga diganggu. Siapa Pak? Sepele sebetulnya. Siapa yang Sepele. mengganggu? Nah, jadi kakak tahu dia juga. Ada yang mengganggu. Manusia, Pak? Ya manusia lah. Jadi harusnya kalau ada petir pentanahan itu segera masuk gitu. Ini karena nggak nempel pembumiannya ke bawah tidak bagus, jadi akhirnya menjalar lewat transmisi kita gitulah sehingga menyebabkan ada gangguan. Memang yang kemarin itu Pak, ada faktor. Iya setelah kita cek juga ada beberapa memang beberapa pentanahan kita juga yang memang hilang diambil gitu. Nah, ini juga memang ya tapi ini kembali tetap akan kita perbaiki. Saya harapan supaya jangan terulang kembali gitu. Tapi sebenarnya kalau di PLN nih Pak, Ya, penasaran Pak. Ya. Sini gimana? Mumpung Nah, kayaknya berminat ke PLN. Bukan Pak. Kalau di saya kan ada KPI nih Pak. Iya. Nah di PLN ada KPI nggak? Kalau pemadaman tuh dalam 1 tahun nggak boleh. Iya, ada nggak Pak? Ada. Penasaran ya, bener ya? Ada. Jangan yang ngurusin itu Nah, itu. karena sering mati jadi KPI-nya jelek ya. Nilainya C gitu ya Pak. Jadi kita internasional juga sama perusahaan itu namanya Saidi dan Saifi. Namanya kayak orang Saidi Jepang. Saifi Oh. gitu. Kayak ini. Jadi sebetulnya adalah itu angka indeks kalau Saidi itu duration, jadi seismic index duration, average interruption gitu. Jadi berapa lama sih sebetulnya pernah kejadian padamnya rata-rata per pelanggan dalam 1 tahun. Kemudian kalau Saifi-nya itu adalah frekuensi berapa kali. Sebetulnya dengan kondisi kelistrikannya di Batam ini sebetulnya cukup baik. Kalau menurut saya relatif cukup baik jika dibandingkan, mohon maaf kalau saya bandingkan juga dengan wilayah lain misalkan di Sumatera yang lain. Karena apa? 150 kafe kita sudah ngering. Jadi kalau ada gangguan di satu sini masih bisa lewat jalur yang lain sebetulnya. Iya gitu. Gimana Pak cara perhitungan pemakaian listrik kita di rumah jadi kita bisa mengira-ngira pembayaran? Perhitungannya dari Mimu Cantika. Iya. Ada tips sebetulnya yang simple sederhana. Kita coba, kita kan pengen tahu pemakaian kita nih sehari berapa. Coba misalkan bangun pagi jam 6 pagi misalkan kita catat angka meter kita berapa. Katakan angkanya misalkan 100. Besok 24 jam kita catat lagi angkanya kira-kira berapa. Misalkan angkanya 105. Berarti dalam 1 hari rata-rata kita menggunakan 5 kWh. Nah tinggal kita kalikan saja. Kalau 1 bulannya 30 berarti 5 kali 30 150 kWh. Sekarang kan mudah, tinggal dikalikan harga rupiah per kWh-nya. Katakanlah kita contoh aja ya gampang. Iya, kategorinya beda-beda. Katakan 1.500 lah gampangnya biar gampang. Jadi 1.500 dikalikan 150 lah itu untuk pemakaian listrik. Tapi jangan lupa kita kan juga ada pajak penerangan jalan yang untuk pemerintah daerah tentunya. Itu kalau di sini ini 8% untuk pemerintah Kota Batam itu 8%. Jadi tinggal ditambahkan 8% kali 150 tadi. Ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi dari Chandra. Sildra. Pak bener nggak sih kalau tinggal di dekat menara listrik bisa bahaya untuk kesehatan? Jadi gini, ini mungkin yang ditanyakan terkait dengan ada jalur transmisi sutet itu barangkali ya. ya. Sutet itu ya. Itu namanya bukan sutet. Oh, Pak. namanya
SUTT. Oh. Bukan, kalau yang SUTET itu 500 kafe. Oh, beda Pak ya? Iya. Oh, Jadi oke, 500 kafe itu namanya SUTET. Jadi Iya. saluran udara tegangan ekstra tinggi. Tapi kalau yang 150 kan lebih rendah itu. Namanya saluran udara tegangan tinggi. Jadi baik di bawah SUTET maupun di SUTT sebetulnya kita sudah punya standar. Jadi jarak berapa sih dengan di bawah transmisi kita. Memang kita mengenal di fisika itu ada medan namanya geomagnet, magnet ya. Ada juga medan listrik gitu ya. Listrik, betul. Tapi mohon maaf sebetulnya kalau hitung-hitungan jauh lebih bahaya sebetulnya ini menggunakan HP tuh. Kalau kita telepon itu medan magnetnya tuh sebetulnya kalau diukur lebih tinggi. Lebih tinggi, gitu. Pak, ya? Iya. Oh, masa sih Pak? Iya sebetulnya. Nggak Tapi percaya. kalau kembali begini, Kita buang. kalau ke pertanyaan tadi, sepanjang itu kita masih aman sesuai jarak clearance-nya gitu, saya kira aman. Lucky Saputra, nih saya coba bacain ya. Dari Lucky Saputra Pak, emang bener ya katanya kapasitas listrik di Batam nggak sebanding sama konsumsinya. Jadi PLN nggak bisa memenuhi kebutuhan warga Batam. Mohon pencerahannya Pak. Dengar-dengar dari info beredar di sosmed nih. Wah ini sosmed lagi nih. Nah ini langsung kita tanyakan langsung ke Pak Dirut nih. Terima kasih ini Pak Lucky Lucky. Saputra ya, Pak Lucky. Jadi insya Allah untuk hitungan Batam saat ini kita kapasitas pembangkit kita bandingkan dengan kebutuhan untuk pelanggan kita seluruhnya baik itu rumah tangga, industri, bisnis dan lain-lain. Kita tuh masih punya reserve margin, masih punya cadangan. Itu kayak seperti sekarang malam ini kita cadangannya bahkan bisa lebih dari 30%. Jadi sebetulnya itu adalah angka yang sudah cukup optimal, aman sebetulnya untuk masih punya backup lah Pak ya. Masih backup tuh maksud gini, kalau ada satu pembangkit misalkan kita seperti Tanjung Kasang 55 megawatt keluar, ya kita masih punya karena lebih besar cadangan kita daripada satu unit itu. Jadi energinya sudah terpenuhi. Kita masih punya cadangan. Sebenarnya aman Ya, jadi kalau yang tadi sampaikan itu aman dan kami juga terus melakukan proyeksi perencanaan itu selama 5 tahun ke depan juga seperti apa. Nah ini juga tetap kita antisipasi, bahkan kan kita tahu bahwa listrik dari Batam ini kan kita juga berikan ke saudara-saudara kita yang di Pulau Bintan. Lewat jaringan kabel bawah laut, terusnya sampai juga transmisi di Bintan itu kita berikan. Jadi Bintan itu listriknya dari Batam Pak ya? Sebagian ya. Sebagian. Aja tuh. Hampir mungkin sekitar 50-60 megawatt kita kirim dari Batam. Iya. Terima kasih banyak Pak Budi. Sama-sama. Kayaknya kapan-kapan kita perlu lanjut lagi ngobrolin topik lain, ya kan? Tadi gitu itu ya, ya Pak, mobil-mobil apa itu yang mau launching itu ya Pak? Iya. Perlu itu. Itu kan karena Elektrik ya, electric bicycle. itu kan untuk masyarakat pastikan Pak ya. Maksudnya demi pelayanan kepada masyarakat lebih dimudahkan. Betul. Nah, kita dukung lah. Siap Pak. Terima kasih Pak Budi sudah Sama-sama. mampir ke kantor kita, ke Terima studio kasih. kita. Iya, selamat datang di Batam. Selamat datang. Selamat jalan-jalan di Batam menikmati Gonggong. Gonggong.